Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi. Hanya di YouTube channel Facebook. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dia adalah seorang perempuan. Dan ibu rumah tangga. Oh oke. Itu aku baru tahu. Ya karena seringkali kan kalau kita melihat ibu rumah tangga, kita suka kayak anggap remeh atau anggap tinggi biasanya. Biasanya anggap remeh ya. Anggap remeh ya, kayak iya. Ibu kamu kerjanya apa? Oh, ibu saya itu businesswoman. Itu kayak wah keren banget. Tapi kalau ibu rumah tangga kadang, apalagi di Alkitab ya, Iya. karena itu yang paling jarang dibahas saat. Dan kali ini ibu rumah tangga kita tuh menarik banget. Menarik banget. Dan clue lainnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman baca di Alkitab, dia adalah istri Heber, orang Keni. Dan cerita dia juga kalau kita baca sangat menarik ya. Ini menurutku kalau pendeta kasih judul assassin ya. Tapi dia bukan assassin. Dia melakukan hal ini untuk satu tujuan yang begitu sangat penting dalam kehidupan dia. Untuk mempertahankan kebenaran. Kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind dengan moderator Evril Gain Tumangkeng dan narasumber pendeta Yohanes Sinaga. Halo pendeta. Halo Gail, bisa panggilin Pastor John aja. Oke, Pastor John, oke. Siap. Sudah lama ya kita tidak bertemu ya pendeta, Pastor? Udah setahun lebih. Iya, sudah Akhir setahun. kali lu masih ke Cilegon gitu deh. Iya, untuk magang dan sekarang. sekarang. Sudah tamat ya. Betul, thank you Pastor, thank you semua teman-teman sekalian. Dan senang banget hari ini pendeta kita bisa bersama-sama membahas satu tokoh yang menurutku secara pribadi menarik ya, karena aku ternyata baru tahu tentang cerita ini. Dan mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, kita akan bahas tentang tokoh ini, tapi kita akan berikan clue. Tapi sebelumnya, aku mau ingatkan kepada teman-teman untuk follow Hope Channel Indonesia di sosial media yang ada di Instagram, Facebook, dan YouTube dengan Hope Channel Indonesia, ataupun download aplikasi Hope Channel Indonesia supaya teman-teman bisa terupdate dari firman-firman Tuhan yang sudah direkam dari dulu-dulu, dan supaya teman-teman bisa belajar mengenai firman Tuhan setiap saat, dimanapun dan kapanpun berada. Oke, Pastor, kita masuk ke dalam clue yang akan kita bagikan mengenai tokoh hari ini. Ya, apa clue pertama? Masih enggak? Masih ingat, tapi dari Pastor dulu aja. Supaya kalian mungkin clue pertama dia merupakan seorang tokoh figuran ya. Kita jarang bicara tentang dia dan dia adalah seorang perempuan. Dia adalah seorang perempuan. Dan ibu rumah tangga. Oh oke. Itu aku baru tahu. Ya karena seringkali kan kalau kita melihat ibu rumah tangga, kita suka kayak anggap remeh atau anggap tinggi biasanya. Biasanya anggap remeh ya. Anggap remeh ya, kayak iya. Ibu kamu kerjanya apa? Oh, ibu saya itu businesswoman. Itu kayak wah keren banget. Tapi kalau ibu rumah tangga kadang, apalagi di Alkitab ya, iya. karena itu yang paling jarang dibahas. Jadi itu biasanya. Ya, padahal sebenarnya ibu rumah tangga itu berat loh kerjaannya. Tentu, iya. Itu berat sekali. Kalau misalnya dia kerja di kantor kan itu setiap tahun minimal selalu ada namanya THR kan. Ibu rumah tangga mana ada THR? Kayak cuti juga, emang ada cuti ibu rumah tangga kan ada terus kerjaan itu, cucian terus numpuk, semuanya numpuk. Dan jadi nggak ada itu, mereka tuh nggak ada namanya istirahat, selalu kerja dan kerja kayak Jokowi. Jadi hidup mereka adalah untuk melayani ada cuti ya sebenarnya, tapi kalau ibu rumah tangga itu nggak ada. Gak ada, mereka kerja untuk melayani setiap saat. Dan kali ini ibu rumah tangga kita tuh menarik banget. Dan clue lainnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman baca di Alkitab, dia adalah istri Heber, orang Keni. Oke, itu kayaknya jarang ya dengar nama Heber. Dan orang Keni juga kita nggak pernah kan jarang. Benar, biasanya orang Kanaan, orang Israel dan tapi lain-lain. ada teman saya namanya Keni, Ram Keni. Tapi bukan dari suku Keni bukan. Dia orang Manado. Oke, siap. Mungkin clue lain dari pendeta? Kemudian arti namanya adalah wild goats atau kambing liar. Jadi kayak perempuan sama kambing liar itu kayak kontras banget gak sih? Iya. Kayak kan biasanya kalau nama cewek itu pasti Ayu kan, kayak Gail lah. Gue nggak, itu Gail nama Irish bukan? Gaelic bukan? Enggak ya? Enggak sih, bukan. Tapi ya, dia artinya wild goat ya. Dimana biasanya kalau perempuan bisa dikasih kayak bunga. Lebih kayak Gailin artinya apa? Ceria, periang. Ya. Jadi lebih kasih sisi feminin iya gitu, betul. Tapi ini wild goat. Dan cerita dia juga kalau kita baca sangat menarik ya. Ini menurutku kalau pendeta kasih judul assassin ya.
Tapi dia bukan assassin. Dia melakukan hal ini untuk satu tujuan yang begitu sangat penting dalam kehidupan dia. Untuk mempertahankan kebenaran. Jadi bagi teman-teman yang masih penasaran, tetap stay tune di Facebook karena kita akan membahas tokoh yang jarang dibahas di episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on Your Mind dengan tokoh Alkitab yang akan kita reveal saat ini. Kira-kira pendeta mau langsung sebutkan namanya dulu atau mau bahas dulu ceritanya? Kayak langsung aja namanya. Oke. Namanya tidak lain adalah Yael. Ya. Memang nama Yael itu jarang ya kita dengar. Kalau Joel tuh sering, tapi kalau Yael itu jarang karena ya itu kayak asing banget di telinga kita. Tapi dan kisah Yael ini jarang kita bahas. Kenapa? Ya karena kisah Yael itu biasanya terpadu dengan kisah Barak dan Deborah. Kayaknya beberapa minggu lalu kalau teman-teman lihat lagi ke belakang di acara Facebook kita ada bahas tentang Barak dan Deborah. Sebenarnya harusnya episode ini kayak follow up gitu ke lanjutan Barak dan Deborah. Tapi kalau 1 dan 2 hal kita kayak baru bisa ngerekam sekarang. Nah, yang membuat kisah Yael itu menarik karena kisahnya itu penuh ambiguitas, penuh tanda tanya dan kayak sekarang kita bertanya apa contoh kita bisa ambil dari kehidupannya Yael ini. Coba kita baca dari Hakim-Hakim 4 ayat 17 sampai 21. Kita baca pelan-pelan ya. Mulai dari Gail satu ayat ya. Tekan. Ayat 17. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hazor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk. Janganlah takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Ayat 19, kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberilah dia minum dan diselimutinya pula. Lalu lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah tidak ada." 21, tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya, sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tertidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari aku menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Jadi ini gimana menurutmu? Ini pernah gak kamu dengar kisah ini diceritakan waktu cerita anak-anak? Gak pernah. Tentu gak pernah. Kayak baru-baru banget gak sih? Kayak, kita bicara tentang seorang Sisera. Dia adalah orang yang jahat banget. Dia menindas bangsa Israel bertahun-tahun. Dan mereka gak bisa lepas sampai muncul Deborah dan Barak. Tapi ketika tentaranya kalah, Sisera lari sendiri. Dan dia mencari perlindungan di kemah seorang wanita bernama Yael. Dan kalau kita baca dari awal itu seakan-akan Yael itu berusaha meyakinkan Sisera, "Ayo masuk, di sini aman loh." Bukan saja aman tapi nyaman. Pertama Sisera minta apa sama Yael? Minta air. Kemudian apa yang dikasih sama Yael? Susu. Itu kayak ini banget gak sih? Kayak misalnya, gue lagi aus banget nih bro, bisa gak gue minta minum? Gak usah minum nih, ini ada nih apa ada Floridina, atau ada jus nih, ada jus anggur. Well, you feel at home. Tapi selagi dia tidur, dikatakan bahwa dia itu diberikan selimut kalau nggak salah. Perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Jadi dia bukan saja dikasih nih ada ruangan, tapi dia ditutupi pakai selimut. Artinya mereka itu seakan-akan kayak Yael tuh berusaha membuat tamunya itu senyaman mungkin. Dia kasih semua yang dia minta, bahkan 2 kali lipat lebih. Yael bahkan menyelimuti Sisera sendiri. Kayak kapan terakhir kali lo buat kayak gitu ke orang? Gak pernah. Betul, jarang. Gak peduli. Kayak misalnya bilanglah teman lo sleep over ke rumah. Gak peduli sedekat apapun kalian, apakah sampai lo selimutin dia? Enggak sih. Bisa sendiri. Abang lo pribadi aja deh. Apa pernah abang lo kayak kayaknya abang lo kedinginan nih, gue ambil selimut dia baru gue selimutin. Gak bisa bayangin. Jadi di sini kayak
well, she's a very good host. Yes. A very perfect host. Tapi setelah dia tertidur, kemudian apa dibilang? Diambilnya palu. Oke, Yael istri Heber itu mengambil patok kemah. Diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus tanah. Itu yang tadi bagian assassin ya. Jadi apakah dia seorang pahlawan atau seorang pembunuh? Kalau di sini konteksnya pembunuh ya. Dan bisa nggak kita pakai contohnya dia itu? Apakah bisa nggak kita melihat Yael sebagai sosok yang harus ditiru dan diteladani? Kalau dari sekilas baca, bahkan kalau misalnya kita mau kasih ini ke anak-anak, tentu tidak sama sekali. Nah, ini kayak deception banget sih, penipuan banget sih kelas tinggi kan dia. Jadi gimana kita bisa melihat kisah ini dari narasi kekristenan? Teladan-teladan apa, moral-moral apa saja yang kita bisa tarik menurut Gil gimana? Kalau yang aku bisa ambil dari hospitality itu, ya kalau bisa aku ambil dari Yael tentu tentang hospitality. Tentang kebaikannya untuk melayani orang yang bahkan dia tidak kenal. Dan bahkan melebihi apa yang diminta dari sang tamu yang datang ke rumahnya. Tapi yakin bener nggak dia nggak kenal? Kalau misalnya kita baca, ternyata dia kenal karena coba memiliki hubungan baca di ayat 17, ayat 17 baca. Sebab ada hubungan baik antara Yabin Raja Hazor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Ya. Dan begitu Yael keluar mendapatkan Sisera, dia langsung berkata, singgahlah tuanku. Artinya bukan Sisera yang minta loh, bukan. Iya. Yael yang keluar dan kemudian mengundang Sisera untuk masuk. Iya. Jadi kalau kita perhatikan dari ayat 18 sampai ke ayat 19 itu yang pegang kendali dari situasi itu Yael semuanya. Dia yang meminta Sisera untuk singgah, dia kemudian menutupi dia menyediakan tempat untuk berbaring, kemudian menutupi dia dengan selimut. Mungkin memang benar Sisera itu minta air minum, tapi Yael yang membuka kirbat susu dan memberikannya minum dan kemudian selimuti lagi. Dan selimuti lagi, kemudian Yael juga lah yang berdiri di pintu kemah untuk melihat situasi. Well, she's in control. Tapi pertanyaannya, kenapa dia berbuat demikian? Motif itu penting loh. Betul. Kenapa tiba-tiba seorang ibu rumah tangga bisa melakukan hal sekejam itu? Does it make sense? Enggak. Ada nggak orang kayak berbuat kekerasan tanpa sebab ada motif, akibat? Well, everything we do, it must be based on something. Pasti ada sesuatu yang terjadi yang kita nggak ketahui. Iya. Dan kita saksikan di sini jawabannya ada di pasal 4. Oke, kalau kita perhatikan biarpun Yael itu baru muncul di ayat 17, tapi suaminya telah muncul dari ayat 11 sebenarnya. Coba baca ayat 11. Ya. Ayat 11, adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni dari anak-anak Hobab ipar Musa dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbanting di Zaanaim yang dekat Kedesh. Nah ini menarik, ini kadang-kadang kita lupa ketika kita membahas cerita mengenai Yael, bahwa kisah hidup Yael itu harus dilihat secara menyeluruh dari Hakim-Hakim pasal 4. Yeah. Oke, Yael itu bukanlah seorang hakim, dia adalah seorang perempuan, ibu rumah tangga biasa. Tapi apa yang dia perbuat kemudian menyempurnakan perjuangan Barak dan Deborah dalam meraih kebebasan untuk orang Israel. Nah, tapi kita perhatikan siapa Heber itu. Dikatakan dalam ayat 11 siapa Heber itu? Orang Keni. Dia kemudian siapa orang Keni itu? Dia adalah keturunan dari Hobab ipar Musa. Ipar Musa. Artinya adalah Hobab itu ipar Musa berarti ini adalah anak dari Jethro. Jadi ketika Musa dan orang Israel berangkat dari Mesir, beberapa klan, beberapa marga orang Midian itu atau beberapa suku orang Midian itu pergi untuk mengikuti bangsa Israel. Mereka menjadi sekutu, mereka menjadi sahabat dekat, dan secara tidak langsung mereka juga menjadi pengikut Tuhan. Yeah. Tapi ketika mereka tiba di tanah Kanaan, seperti tidak semua keturunan Keni, tidak semua keturunan Yetro itu setia kepada Tuhan. Dan di sini ada kisah mengenai Heber orang Keni itu dan dikatakan bahwa dia memisahkan diri dari suku Keni,
Dan dia memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Zaanaim di dekat Kebesh. Artinya apa? Dia intentionally menyangkal hubungannya dengan orang Israel. Dia intentionally secara sengaja dia menyangkal ketuhanan dari Allah dan dia memilih untuk memihak kepada Sisera. Iya, betul. Oke. Dia coba perhitungan kayaknya kalau saya sering nongkrong sama orang Israel terus kayaknya saya lemah deh. So it's better for me to align myself with the enemy so that I can be more powerful. Ya, jadi memang di sini kayak Heber itu dia lebih agak politis. Jadi dia membuat dirinya ikatan itu kepada orang-orang kepada orang-orang Kanan, kepada Sisera. Itulah sebabnya di pasal 17 dikatakan bahwa ada hubungan baik antara Yabin Raja Hazor dengan keluarga Heber. Dan bahkan ayat 12, setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor. Artinya dalam ayat 12 dikatakan bahwa justru Heber inilah yang memberitahu kepada Sisera bahwa pada waktu itu bangsa Israel mau memberontak. Oke. Orang dalam ya berarti. Ya, jadi dia adalah orang dalam, dia adalah pengkhianat, dia adalah orang yang nggak tahu diuntung, dia yang seharusnya dekat kepada orang Israel, yang seharusnya takut kepada Tuhan, dia meninggalkan semua warisan orang tuanya, melupakan perjalanan bangsanya bersama orang Israel, dan dia memilih untuk memihak kepada kaum penjajah. Wah. Oke. Jadi memang keluarga Heber itu dekat dengan Sisera. Iya. Dan pada saat bersamaan ketika Sisera muncul di depan kemah Yael. Menurut kamu ini keputusan yang mudah nggak bagi dia untuk membunuh Sisera? Saya kurang tahu. Mudah nggak? Harusnya sih enggak ya, karena mereka berhubungan baik. Oke, ya sebenarnya berhubungan baik itu bukan Yaelnya loh, tapi suaminya. Ya kalau kita lihat ya, pada waktu itu Yael hidup di satu lingkungan masyarakat yang bersifat patrialistik. Kamu pernah dengar kata-kata itu? Patriarkal. Ya, patriarkal. Oke. Pernah dengar kan kata-kata patriarkal? Apa artinya patriarkal? Yang berkuasa adalah laki-laki. Laki-laki ataupun juga suami. Semua keputusan suami, semua keputusan laki-laki, ya perempuan itu harus mengikuti. Oke. Jadi ibu rumah tangga itu nggak bisa punya pikiran yang independen. Sendiri. Ya. Dia nggak bisa punya wanita, dia nggak bisa punya karir sendiri. Dia harus selalu ikuti keinginan dan kehendak dari suaminya. Ya. Oke. Jadi secara natural, secara budaya seharusnya bagaimana respons Yael terhadap Sisera? Harusnya dia nggak bisa membuat keputusannya sendiri. Ya harusnya dia nggak bisa berkhianat, harusnya dia nggak boleh membunuh Sisera. Tapi kali ini dia berani berbuat demikian. Ya. Jadi itulah sebabnya inilah yang membuat kenapa kisah Yael itu begitu menarik karena dia karena dia memilih untuk berpikir berbeda dari suaminya. Dia berkata dalam hati, suami saya memilih untuk menyangkal Tuhan. Suami saya memilih untuk beraliansi dengan bangsa asing. Tapi saya, biarpun saya hanyalah ibu rumah tangga biasa, biarpun saya hanyalah seorang perempuan yang gak bisa apa-apa, saya memilih untuk berdiri setia kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya tidak akan menyangkal penderitaan bangsa Israel. Dan saya tahu alasan kenapa Sisera muncul di depan tenda saya adalah karena saya harus membela kehormatan bangsa Israel. Dan memang pembunuhan Sisera itu di tangan perempuan itu tragis ya. Kenapa ya? Karena pada waktu itu mati di tangan perempuan itu adalah kayak pengkhianatan paling kejam kan. Itu kayak bertentangan banget. Karena bagi mereka itu kehormatan itu ketika kita dibunuh oleh laki-laki lain. Jadi ketika dia mati di tenda perempuan, itu kayak penuh tanda tanya banget. Itu menunjukkan betapa lemahnya Sisera itu. Dan hal ini juga menarik karena dikatakan dalam nyanyian Deborah di Hakim-Hakim 5 ayat 30. Bisa baca?
Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya gadis seorang dua untuk setiap orang, jarahan kain berwarna sehelai dua untuk Sisera, jarahan kain sulaman aneka warna sehelai dua untuk leherku? Ya, jadi itu dikatakan bahwa pada waktu itu Sisera itu suka merampas wanita-wanita Israel. Oh, oke. Dia suka menindas perempuan, dia suka kayak merenggut. Begitu dia lihat yang ada cantik, itu dia ambil untuk dirinya. Tanpa mempedulikan sudah menikah atau belum. Jadi Yael ingat semua tindakan Sisera. Oleh karena itu dia tahu bahwa adalah peran bagi dia untuk membunuh Sisera sebagai simbol keadilan bagi semua perempuan-perempuan yang telah ditindas. Dan kamu tahu apa kata Deborah mengenai Yael? Coba baca ayat 24. Ayat 24, diberkatilah Yael, istri Heber orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Nah, uniknya adalah kata-kata ini, diberkatilah Yael melebihi perempuan-perempuan lain, diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Puji-pujian ini, most blessed of woman, ini hanya digunakan 2 kali di Alkitab. Wow. Ya. Dan salah satunya ada di Yael. Pertama itu adalah Yael, yang kedua adalah kata-kata yang sama itu diucapkan oleh Elizabeth mengenai Maria. Wow. Kayak kontras banget gak sih? Nah, kalau begitu kenapa bagi Yael, bagi Deborah itu Yael itu adalah perempuan yang berkati, simple. Karena bagi Deborah keberanian Yael untuk berpikir di luar budaya patriarkal itu adalah keberanian yang patut dikagumi. Dia menolak untuk hidup sesuai dengan kesalahan suaminya. That's powerful. So, kita sering bicarakan tentang woman empowerment kan? Iya. Yeah. So, bagi dunia sekarang itu woman empowerment itu you are free to use whatever you want. Right, yeah. Kita nggak perlu takut untuk di catcalling segala macam. Kita bebas untuk mengekspresikan diri kita bebas untuk pakai makeup segala macam. Kalau cewek emang overweight, it's okay. You can just be overweight. You can be who you are. But then that's not woman empowerment according to the Bible. Woman empowerment itu menurut kita pemberdayaan wanita itu adalah ketika kita bisa berpikir di luar budaya kita dan kita menolak untuk ditentukan oleh lingkungan di mana kita tinggal. Yeah. Itu kayak kekuatan untuk melakukan, this is what God wants me to do. And you cannot judge me for doing the will of God. Wow. Kebayang gak sih gimana marahnya Heber ketika dia tahu apa yang terjadi? Iya, tentu. dia pasti gondok banget, dia pasti jengkel banget. Dan itu bisa saja Yael, dibunuh oleh Heber itu bisa saja. Betul. Tapi untuk Yael it doesn't matter karena bagi dia he's doing the right thing. Jadi menurut Pak Pendeta kisah kali ini tuh memang itu agak kompleks ya, tapi ini menunjukkan bahwa perempuan itu harus berani melakukan apa yang benar. Jangan hanya karena kita perempuan kita hanya ngikutin apa yang ada. No. Kalau kita temukan diri kita dalam hubungan yang kayak agak toksik, kalau kita temukan keluarga kita itu agak bermasalah, dan you need to speak up, you need to say what is right. Jadi stop being conformed to the culture of the world. Yes. Tapi apa kata Paulus? But be renewed by the apa kata Paulus itu? But be transformed by the renewal of your mind. Jadi jangan menjadi sama seperti budaya dunia. Kalau kita mau jujur ya, setiap budaya pasti punya ekspektasi berbeda untuk perempuan kan. Tentu. Iya kan, kayak perempuan itu harus begini, harus ambil jurusan ini. Lu gimana waktu itu? Lu ambil jurusan ini kan pangan kalau nggak salah. Teknologi pangan, iya. Ya. Jadi begitu, ada nggak kayak kenapa ambil jurusan itu? Apa nggak ada jurusan lain? Itu pasti ada kan ekspektasi kayak gitu kan? Iya. Ya. Terus gimana cara lo ngatasinnya? Sebenarnya pas dikasih jurusan itu juga dari rekomendasi orang tua, dan kebetulan aku secara pribadi menerima hal itu karena melihat ke depan, ini memang penting sih untuk dunia. Jadi nggak ada halangan untuk hal itu. Oke, jadi langkah yang ambil tuh nggak seberani kayak Yael gitu ya? Iya, jadi aku mengikuti saja, nggak berani menolak. Iya, tapi nanti further, lu pernah nggak punya pengalaman kayak Yael gitu? Kayak you behave contrary against what the culture expect from you? Iya, pernah. Mau share?
Mungkin dalam hal kehidupan aja sih, kayak kamu kadang sama teman-teman kalau berkumpul, mereka tuh suka tanya, oh kok kamu nggak kayak gini, oh kok kamu nggak makan ini makan itu dan segala macam. Dan itu adalah hal yang menurutku sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan teman-temanku secara pribadi sih, dimana aku berbeda dari hal-hal kecil yang mungkin menurut mereka itu normal, tapi menurutku itu kayaknya kurang baik untuk diikuti. Itu Ya, hal so kecil sih. dare to stand out. Iya betul. Ya kan? Kayak berbeda. Ketika kita berbicara mengenai ibu rumah tangga, kita sering kali look down sama mereka. Tapi kali ini kita tunjukin loh bahwa perempuan yang paling diberkati itu adalah seorang ibu rumah tangga. Kenapa? Karena begitu waktunya tiba, dia berani untuk bertindak. So, nah pertanyaannya, apa yang bisa kita contoh dari Yael? Nah, pertanyaan itu kayaknya kita simpan dulu ya pendeta untuk sesi berikutnya, karena masih ada lagi beberapa poin yang akan kita bahas bersama-sama tentang Yael dan apa yang bisa kita ambil dari kehidupannya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di Faithbook. Kembali lagi login di Faithbook What's on Your Mind dengan pembahasan mengenai Yael yang terakhir, di mana kita akan mengambil kesimpulan dari cerita ini ya pendeta. Ya. Jadi kita mungkin langsung masuk dari selanjutnya yang tadi yang kita sudah bahas tentang bagaimana kita bisa mengambil sisi positif dari cerita Yael. Tapi sebelumnya aku mungkin mau tanya dulu pendeta. Kira-kira sebagai perempuan-perempuan yang ada dalam zaman sekarang seperti saya secara pribadi, bagaimana kita bisa melakukan women empowerment itu dalam kehidupan Kristiani atau kerohanian kita masing-masing? Pemberdayaan wanita ya. Nah, sebenarnya I think you are asking the wrong person sih. Karena pertama gue bukan wanita. Mungkin pendeta bisa kasih dari karena sisi segimanapun gue nggak tahu. I don't know what it feels like to be a woman sih. Betul juga sih. Karena but then let's be honest ya. Being a man it gives you a more advantage. Itu kayak benar-benar banget. Kalau lo jadi cowok itu advantage lo emang lebih gede daripada jadi cewek. Am I right? Kalau apalagi terutama di Indonesia. Betul. Iya kan? Kayak kesempatan kerja, baru gaji juga, kemudian apa lagi? Kayak untuk pelayanan kepemimpinan itu memang lebih banyak keuntungannya kalau lo cowok. Laki-laki. Kayak bahkan kalau gue nggak salah dulu ada orang Yahudi mereka berdoa, ya Tuhan terima kasih karena Kau tidak membuat aku seorang wanita. Oh, oke. Itu menarik. Dan bahkan cara kita melihat Alkitab itu sangat-sangat gimana ya? Sangat-sangat male centris. Itu sangat-sangat berakar pada sudut pandang cowok banget sehingga kita lupa soal bahwa Tuhan itu juga mencintai wanita dan Tuhan itu juga punya rencana yang indah bagi wanita. Nah, jadi gimana caranya supaya ada pemberdayaan wanita di gereja? For me it's difficult karena sepanjang hidup gue kebanyakan jadi laki-laki. Well, most of all of my life being spent as a male. Jadi untuk perempuan, I don't know exactly yang gue bisa buat itu adalah untuk kembali ke Alkitab. Ya. Dan di dalam narasi, kita harus ingat bahwa narasi kisah Yael itu ditempatkan di dalam cerita hakim-hakim Deborah dan juga Barak. Iya. Nah di sini Deborah dan Barak itu tidak bertindak sesuai dengan ekspektasi yang diberikan masyarakat kepada mereka. Deborah adalah seorang perempuan. Tapi dia juga bertindak sebagai nabiah. Sama seperti Miriam. Dan dia bukan sekedar nabiah saja, tapi orang-orang datang ke dia untuk berbicara mengenai masalah mereka. Dan Barak yang arti namanya adalah lightning, yang justru terkenal sebagai seorang jenderal ternama, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia berkata sama Deborah, kalau kamu nggak ikut perang sama saya nggak mau maju. Saya tidak mau ikut. Dan dalam konteks seperti inilah Yael muncul di permukaan. Sama jika Barak ragu-ragu dalam melaksanakan rencana Tuhan, Yael yakin dia nggak pernah mempertanyakan balik, dia nggak pernah tanya ada Sisera masuk, apakah ini rencana Tuhan untuk membunuh dia? Dia nggak pernah, she never second guess herself. Jadi pemberdayaan wanita itu harus dimulai dari masing-masing wanita. Dan setiap wanita harus berani untuk berpikir di luar kungkungan standar budaya yang ada di dalam pikiran kalian. Benar nggak? Ada nggak kayak kungkungan standar budaya tempat kalian tinggal yang mendefinisikan kehidupan teman-teman? Itu pasti ada contohnya. Kayak ketua jemaat di gereja kamu ada nggak ketua jemaat perempuan?
Ada? Ada. Berapa sering? Sorry pendeta. Seberapa sering ada ketua jemaat perempuan? Jarang sih. Jarang. Kemudian apakah nanti kalau ada ketua jemaat perempuan lebih dominan jumlahnya daripada laki-laki atau enggak? Enggak. Oke. Ya, basically kenapa dia ada di sana? Karena mereka perlu representasi dari perempuan, bukan karena mereka perlu dia sebenarnya. Oke, jadi memang benar, well, our church is trying, gereja kita memang berusaha sebisa mungkin untuk memasukkan perempuan di dalam pelayanan. Tapi inklusi itu tercipta bukan karena kita percaya bahwa Tuhan bisa menggunakan wanita, bukan. Tapi karena kita merasa daripada nggak ada perempuannya, kita masukin aja apa yang ada. Oke, so semua itu memang harus dimulai dari sistem dan gereja kita. Kita juga sebagai anak-anak muda harus mulai memberikan kesempatan-kesempatan yang berbeda bagi anak-anak muda yang perempuan. Yeah. So, kamu sebagai generasi muda, apa yang bisa kamu buat ke gereja? Itu. Apakah hanya sekedar sekretaris aja? Ya udah asal-asal saya jadi sekretaris itu nggak apa-apa lah. Justru Yael nggak berpikir demikian. Dia hanya ibu rumah tangga, tapi dia gunakan kemampuan dia untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya, kenapa harus pakai? Kenapa Yael harus membunuh Sisera dengan apa tadi namanya itu dibunuh? Dengan patok. Iya, atau kata lain dan palu. Pasak ya. Dengan pasak dan juga palu. Kenapa? Kenapa nggak dicekek aja? Itu kayak pernah itu nggak serem banget nggak sih kalau dipasak? Di sini udah mirip kayak Goliat ya, tapi ini sampai tembus. Enggak, aku nggak pernah pikir sih kenapa. Kenapa harus pakai pasak dan palu? Well, jawabannya simple. Because usually that's what they do. Oh. Mereka yang masang. Mereka pasang pasak untuk tenda. That's what they are good at. Oh, oke. Oke, baru paham. Jadi ketika kita dipanggil Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan ingin kita untuk menggunakan apa yang ada dalam diri kita. Apa yang kita bisa lakukan? Ya, Yael nggak ke dapur. Dia nggak ke dapur terus ambil pisau terus dia tusuk ke Sisera sampai mati. Well, kenapa ya? She doesn't know how to do that. Dia nggak tahu gimana cara pakai itu. Yang dia tahu selama ini adalah dengan memasak tenda. So that's what she do. Dia ambil pasak dan palu, kemudian dia bunuh Sisera dengan alat-alat itu. Well, kita bukannya mengajari orang untuk cara bunuh orang ya. That sounds a little bit freakish. Tapi as a woman, sebagai wanita, learn to use what God gave you. Betul. Apakah itu mau menyanyi, apakah itu mau mengajar, skill untuk mengajar, apakah itu tersenyum, melayani segala macam. Ya, use it. Betul. Jangan ragu-ragu. Betul. Itu poin sangat-sangat menarik sih. Yang secara pribadi yang membuatku juga jadi teringat, oh ya, kamu bisa gunakan apapun yang kamu punya untuk melayani Tuhan. Gak harus sama kayak orang-orang lain. Apa yang kamu punya aja dari hal-hal kecil. Seperti tadi pendeta bilang, tersenyum itu adalah hal yang sangat sulit sebenarnya dilakukan ya bagi manusia-manusia zaman sekarang. Apalagi sekarang kita pakai masker ya pendeta. Ya. Jadi gak kelihatan kalau itu beneran senyum asli atau palsu, kayak cuman gini aja. Hanya kelihatan matanya doang. Iya betul. Jadi itu adalah harus dilatih hal... matanya supaya kelihatan tersenyum. Bener. Tapi itu menurutku poin yang begitu penting yang harus kita ambil. Dimana kita nggak harus ikutin orang-orang untuk jadi hebat atau untuk kelihatan keren. Tapi kita bisa menggunakan hal-hal kecil yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita masing-masing untuk melayani Tuhan, tentu untuk meninggikan Tuhan dari apa yang kita punya. So, dalam melihat kehidupan Yael, ada seorang Bible scholars namanya James Sanders. Dia berkata demikian. We should not look at Yael. Kita tidak harus melihat Yael sebagai model moralitas. Tetapi sebagai cermin identitas. Wow. Itu Pak Pendeta ulangin ya. James Sanders berkata, kita tidak harus melihat kehidupan Yael sebagai model moralitas, melainkan cermin identitas. Bisa ngerti gak apa yang dia bilang? Jadi yang dia bilang adalah Yael nggak sempurna. Tindakan dia itu memang melanggar hukum ke-6. Tapi kita harus ingat tindakan dia itu merupakan apa yang disebut sebagai retributive judgment. Ini adalah penghakiman yang Tuhan siapkan untuk Sisera atas penindasan yang telah ia lakukan terhadap bangsa Israel. Oh, wow. Bertahun-tahun dia tindas perempuan. Yeah.
Wanita-wanita diperkosa sama dia, dibunuh sama Sisera. Dan pada akhirnya dia mati di tangan seorang wanita. That's how poetic it is. Itulah cara Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga, kisah ini menunjukkan bahwa setiap dari kita harus berani berpikir independen, terlepas dari siapa pasangan kita. Kalau pacar kita berbuat salah, dan do not follow. Jadi kalau ada teman-teman yang udah menikah, masih pasangan muda, dan teman-teman ada lihat 1-2 hal yang toksik dari pasangan, atau mungkin pasangannya agak bergumul untuk waktu renungan, ya harus berani kuatkan pasangannya. Betul. Ya, daripada kita mengeluh, kayaknya pasangan saya nggak rohani deh, kayaknya pasangan saya ini nggak suka baca Alkitab deh. Dan seize the moment, atau kayak kalau katakan anak-anak muda sekarang apa, carpe diem ya, seize the day, kayak seize the moment. Jangan menyerah, kayak jangan jadi kayak ombak yang dibawa sama arus kemanapun kita pergi. No, pilihan kita tuh hanya 2, antara kita menjadi produk dari lingkungan, atau lingkungan itu menjadi produk dari kita. Oh, wow. Jadi kendalinya itu bukan itu harus ada dalam diri kita masing-masing. Kekuatan Yael adalah dia memilih untuk memegang kendali. Dia tahu, I cannot control my husband political desire. Itu dia tahu. Kalau dia nggak bisa kendalikan suami 100%. Soal politik itu dia nggak bisa kendalikan. Tapi begitu kesempatan itu datang, seize the moment. Dia tahan saat itu, dan dia gunakan saat itu untuk kemuliaan Tuhan. So, untuk semua teman-teman yang di rumah, try to seize the moment. Ya, bagi semua yang lagi dalam hubungan atau juga dalam pernikahan, kalau kita melihat ada sesuatu yang salah dengan pasangan kita, daripada kita mengeluh, daripada kita komplain, gunakan segala cara supaya dia berubah, membangun karakternya. Jangan menyerah, ya udah, kita jangan bilang sama Tuhan, saya nggak tahan lagi, tolong dong supaya lo ambil alih. No, as much as possible, do what you can. Ya, betul. Begitu. Well, kita nggak tahu sih gimana nanti, apakah nanti Heber sama Yael itu bertengkar setelah mereka melihat ada Sisera meninggal di situ. Kita nggak tahu, we do not know that fact. Dan kita nggak ada bicara lebih jauh. Tapi yang jelas adalah Yael berani untuk melawan budaya dan standar etis yang ada pada saat itu demi memuliakan nama Tuhan. Amin. Demi membawa keadilan bagi semua perempuan-perempuan yang telah menderita yang ditindas di tangan Sisera. Oke, memang bagi kita yang hidup di masa-masa damai ya, susah bagi kita untuk mengerti tindakan Yael, karena kita nggak pernah ditindas. Kita nggak pernah lihat bagaimana perempuan diperkosa dan dilecehkan oleh bangsa penjajah. Tapi bagi orang-orang yang hidup di zaman itu, tindakan Yael itu sangat-sangat membebaskan mereka. Betul. Oke. So, gimana, ada 2 kesimpulan terakhir mau disampaikannya, Gail, dari seorang perspektif perempuan, apa yang bisa lo tarik dari pelajaran ini? Aku suka yang terakhir, yang baru banget pendeta sebutkan, di mana kita gak harus mengikuti mungkin siapapun yang berkuasa. Dimana kita harus membangun dan menjadi berbeda. Dari yang aku suka, mungkin itu bukan cuman ke-apply ke pasangan atau pacar atau orang terdekat kita di keluarga, tapi itu juga bisa di teman kita secara pribadi ya. Mungkin teman dekat kita ada yang sangat jauh berbeda dari kita, dan mungkin itu kita mau ubah, kita bisa lakukan dari hal seperti itu. Jadi itu menurutku hal yang penting untuk anak-anak muda zaman sekarang lakukan, supaya mereka juga bisa bukan cuma menjadi teman yang baik, tapi mereka juga bisa membangun untuk membuat temannya menjadi lebih baik lagi dari apa yang negatif di dalam dunia atau di dalam pikiran mereka masing-masing. Itu aku suka banget sih, pendeta. Seize the moment. Ya, seize the moment, seize the day. Bantu untuk mengubah hal-hal kecil, bahkan dari apa yang sudah kita punya, kepedulian kita maupun teman-teman kita sekitar. Terus yang Pak Pendeta juga mau share itu yang pelajaran yang kedua. Ini kan yang pertama kan udah lo share kan. Yang kedua adalah ketika Yael membunuh Sisera, sebenarnya itu dia mempertaruhkan semuanya loh. Kayak semua kehormatan keluarganya, kemudian afiliasi politik suaminya.
Terus Betul. identitas dia sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengkhianati tamu yang datang ke rumahnya itu dia mempertaruhkan semuanya. Tapi dia melakukan itu bukan kesenangan pribadinya. Dia nggak membunuh Sisera hanya karena dia itu kayak bloodlust atau dia suka melihat orang menderita. Enggak. Oke. Kematian Sisera itu cepat loh. Actually itu bukan satu hal yang bersifat lama seperti kalau orang disalib, enggak. Itu cepat banget. Dan kenapa dia berbuat demikian? Bukan untuk keuntungan pribadinya. She gain nothing from it. Dia benar-benar nggak diuntungkan dengan tindakannya itu. Dan kenapa dia berani berbuat demikian? Tidak lain hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan untuk mencari keadilan bagi mereka yang telah tertindas. Wow, 2 poin langsung berturut-turut. Oke. So, untuk semua teman-teman harus berani bertindak ya ketika kita melihat ada ketidakadilan. Dan ketika kita tahu ini adalah saat di mana Tuhan inginkan kita untuk stand up and fight, then do that. Itu sih. Powerful. Thank you so much, Pendeta. Mungkin secara aku pribadi itu yang aku bisa ambil juga, yang aku bisa ingatkan dan bagikan ke teman-teman, do everything for God's glory. Lakukan apapun yang bisa kalian lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berani tampil beda, berani keluar dari norma-norma yang ada untuk tentu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya itu sih poin-poin yang bisa kita lakukan. Terlebih sebagai anak-anak muda zaman sekarang ya Pendeta. Baik, mungkin kita bisa tutup dalam doa Pendeta. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami telah melihat sedikit tentang kehidupannya El. Kami mengakui Tuhan, apa yang tertulis di sini terkadang begitu membingungkan Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan membantu para pendengar kami untuk mengerti setiap pelajaran yang kami bagikan. Ingatlah Tuhan bahwa setiap dari mereka adalah anak-anak perempuan. Ajarlah mereka untuk mencari Engkau di dalam semua penderitaan mereka Tuhan. Dan di dalam semua kebingungan yang mereka hadapi, tuntutan budaya, maupun juga tuntutan dari orang tua, bantulah mereka untuk menemukan jati diri mereka dan hidup sesuai dengan panggilan yang telah Engkau berikan kepada setiap dari mereka ya Bapa. Dimuliakanlah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Ini juga suatu peringatan ya. Bukan bukan berlaku untuk perempuan saja. Ini berlaku untuk semua laki-laki juga yang ada yang di luar sana yang sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah kita bagikan hari ini. Jadi semoga teman-teman bisa mengingat apa yang sudah kita pelajari dan juga jangan lupa untuk mengikuti semua konten Hope Channel Indonesia yang ada di sosial media yaitu di Facebook, Instagram dan YouTube supaya teman-teman bisa selalu terupdate dari program-program yang ada dalam Hope Channel Indonesia. Terlebih bagi teman-teman yang mungkin mau didoakan atau mempunyai pertanyaan, bisa saja langsung komen di Facebook atau di channel Hope Channel Indonesia ataupun di media sosial kami supaya teman-teman bisa nanti dibantu dijawab ataupun dibantu didoakan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu stay tune di Facebook, jangan lupa juga follow YouTube kami di Facebook, di channel YouTube Facebook, dan jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih teman-teman.